Shalom, damai di hati, Shalom. Baiklah, ibadah remaja Jemaat Gemim Yordan akan segera kita mulaikan. Namun pertama-tama tentunya saya ingin mengajak kita semua sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, mari kita mengucap syukur dan berterima kasih karena atas berkat, rahmat, dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi masing-masing, kita boleh ada sampai pada saat ini dan kita boleh beribadah pada saat ini. Untuk itu, marilah kita beribadah, dan saya mengucapkan kepada kita semua, selamat kita mengikuti ibadah pada saat ini. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Saat ini kami akan memulaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir, agar bisa berjalan dengan seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu, ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami kepadamu mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami mau mengaku setiap dosa-dosa yang kami lakukan kepadamu, kepada orang tua, atau kepada siapapun. Kiranya Engkau mengampuni setiap dosa-dosa kami, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Pembacaan kita pada ibadah hari ini terdapat dalam Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan 38 dengan judul perikop belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Shalom, damai di hati. Ada di remaja dan kakak-kakak pembina remaja yang diberkati oleh Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini, semoga orang tetap kuat, semangat dan sukacita di dalam Tuhan.
Wabah virus corona yang masih menyebar di penjuru dunia termasuk di daerah kita di Sulawesi Utara telah menjadi bagian pergumulan dari gereja. Banyak yang menderita sampai tidak berdaya akibat dari dampak penyebaran virus corona. Walau dalam keadaan terpuruk, kita tetap bersyukur karena saat seperti ini kita semakin banyak yang terdorong untuk mewujudkan belas kasihan Allah untuk menolong orang-orang yang dalam kesulitan hidup. Pada ayat yang ke-35 kita dapat belajar dari Tuhan Yesus bagaimana dalam melayani Ia tidak hanya mengunjungi kota-kota besar dan megah, melainkan juga desa-desa miskin dan terpencil. Di sanalah Ia memberitakan Injil dan menyembuhkan segala penyakit. Saat itu semakin banyak yang mengikutinya, maka tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Sungguh Yesus mengajarkan bagaimana pentingnya bersimpati atau menaruh perasaan untuk prihatin pada orang lain, berempati atau menaruh perasaan bersama untuk peduli dan senang menolong orang lain. Ditekankan dalam ayat 36, belas kasihan dari Tuhan Yesus dinyatakan dengan tindakan untuk menolong orang-orang yang lelah dan terlantar. Lelah yang dialami oleh orang banyak itu bukanlah lelah yang biasa, tetapi suatu kondisi yang dialami orang sampai begitu menderita, tersiksa dan susah, serta miskin. Ditambah lagi mereka terlantar atau tidak berdaya dan terlepas dari yang lain. Hal ini membuat Tuhan Yesus menjadi ada kesamaan. Hal ini membuat Tuhan Yesus melihat ada kesamaan besar antara orang-orang banyak itu dan domba-domba, sehingga Ia mengatakan mereka seperti domba yang tidak bergembala atau tidak mempunyai pemandu. Mereka menderita, baik secara badani maupun secara rohani. Tuhan Yesus melihat tubuh mereka menjadi lemah karena penyakit-penyakit, dan ahli-ahli Taurat yang seharusnya menjadi gembala untuk mereka tidak merupakan pemimpin-pemimpin yang baik atau pemimpin yang cocok, sehingga orang-orang banyak yang hidup dalam penderitaan mendapat perhatian besar dari Tuhan Yesus sendiri. Ada di remaja dan kakak-kakak pembina remaja yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus. Tidak terpikirkan oleh kita kalau tahun 2020 ini akan menjadi tahun yang krisis kesehatan dunia akibat dari COVID-19 atau virus corona. Sejak pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019, COVID-19 telah menjadi pandemi karena telah menyebar dengan cepat secara global. Ini telah berimbas pada masalah ekonomi, pendidikan, sosial, hukum, dan sebagainya. Banyak yang menderita akibat COVID-19. Yang telah terinfeksi harus berjuang untuk sembuh, orang-orang yang dirumahkan, ada yang telah di PHK, mengalami kesulitan bahan makanan, pelajar tidak dapat ke sekolah, gangguan keamanan, belum lagi dampak kerugian secara nasional dan dunia. Sungguh ini telah membuat banyak orang menderita, bahkan tidak berdaya karena jumlah pasien yang terinfeksi di berbagai daerah sampai pada bulan Juni ini masih terus bertambah. Dan tenaga medis banyak yang telah terpapar COVID-19, belum lagi sering kekurangan APD untuk tenaga kesehatan dan sebagainya. Dari bagian firman Tuhan saat ini, sebagai remaja dan pembina remaja, hendaklah kita memiliki belas kasihan yang seperti ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Belas kasih dengan bersimpati, merasa prihatin atas krisis kesehatan yang melanda dunia. Bahkan hendaklah kita dapat memiliki belas kasih yang menunjukkan rasa empati, di mana ada kepedulian dengan turut mengambil bagian untuk dapat membantu menangani COVID-19. Seperti dalam bacaan firman, ketika banyak orang yang menderita, terjadi lagi masalah yaitu kekurangan pekerja. Dan saat ini hal yang sama juga terjadi. Ketika banyak orang menderita akibat COVID-19, yang menjadi salah satu masalah yaitu kurangnya tenaga kesehatan, sehingga seperti apa yang Tuhan Yesus perintahkan, yaitu marilah kita berdoa. Doa untuk kiranya
Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan dalam menangani COVID-19, apakah itu tenaga kesehatan, APD, bahkan semoga vaksin yang tepat dapat segera ditemukan. Yakinlah Tuhan akan menjawab sesuai waktu dan rencananya. Kita juga sebagai warga Gemim di bulan ini terpanggil untuk menghayati masuknya pekebaran Injil dan pendidikan Kristen di tanah Minahasa. Saatnya kita menunjukkan bahwa remaja juga mampu menjadi pekerja Kristus, menjadi relawan dari rumah, atau pekerja-pekerja yang dapat mengambil bagian dalam menangani COVID-19. Kita dapat menjadi agen sosialisasi dengan kreativitas penyampaian masing-masing, menggunakan masker, stay at home atau tinggal di rumah, menjaga kebersihan, berolahraga, makan makanan yang bergizi, dan melakukan hal-hal yang positif dari rumah. Dan kita juga dapat memberikan bantuan secara langsung apabila kita mampu atau kita berkelebihan untuk kita bagikan dengan orang yang membutuhkan. Jika bukan kita, siapa lagi? Saatnya kita belajar bersimpati dan berempati, mewujudkan belas kasihan Allah dimulai dari hal-hal yang sederhana. Salam sehat, salam semangat, dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan agar tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas berkat dan cinta-Mu kepada kami. Sampai saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Tadi kami telah membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya itu berkenan kepadamu. Kami juga berdoa bagi negara kami, negara Indonesia. Engkau berkati negara kami dan nyatakan mujizat-Mu bagi negara kami. Engkau berkati setiap upaya yang bangsa ini lakukan untuk memutuskan penyebaran virus COVID-19 ini. Dan Engkau berkati para dokter dan orang-orang yang terlibat dalam penanganan kasus virus COVID-19 ini. Engkau sertai dan kuatkan mereka agar apa yang mereka lakukan tidak sia-sia dan mendapatkan hasil yang baik bagi negara kami. Dan Engkau juga berkati setiap kami agar kami dapat terhindar dari virus COVID-19 ini. Kami juga berdoa bagi kami para remaja dan pembina remaja Jemaat Gemim Yordan. Engkau kuatkan kami dan mampukan kami untuk melewati semua ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita telah selesai. Puji syukur kepada Tuhan karena atas berkat dan penyertaan Tuhan kita boleh beribadah pada saat ini, dan kiranya apa yang telah kita dengarkan dapat kita pahami dan dapat kita mengerti, terlebih dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita pribadi masing-masing, baik sebagai pembina remaja ataupun sebagai remaja yang ada di Jemaat Gemim Yordan. Untuk itu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati, shalom.